selamat datang Bapak yang ganteng-ganteng banget, yang luar biasa, yang tentunya saya lihat nih kayaknya super orang yang datang di sini ya. Saya mau tahu nih, saya mau kenal dengan Bapak siapa nih. Kalau yang di ujung pakai pin kuning gitu ya, saya keren banget. Dengan Bapak siapa? Saya dengan Agung. Bapak Agung sebagai apa di AXNet? Kebetulan jadi community foundernya sih. So, wow, saya kedatangan founder ya di depan saya. Community founder ya. Oke, terus dengan Bapak, wah Saya Sylvester. Pak Sylvester. Jadi saya marketing eksekutif dari AXNet. Oke, luar biasa ya, saya kedatangan orang yang luar biasa. Pak Agung, Milo, saya mau tanya sedikit nih, apakah bot itu sama dengan Signal? Oh enggak lah, beda. Kalau Signal itu kan sebuah alert ya atau instruksi lah untuk kita memasang suatu posisi pada trading ya. Nah, kalau seandainya bot atau kita biasa bilang AI ya, expert advisor itu dia tidak menyuruh kita memasang posisi ya, tapi dia langsung mengeksekusinya secara otomatis, baik kita tahu ataupun tidak tahu gitu. Jadi kita sangat terbantu sekali dengan adanya bot ini justru. Ya, jadi kita mau pergi kemanapun, mau antar anak sekolah, mau istirahat, ya mau kerja itu tidak mengganggu aktivitas kita. Gitu. Berarti sistemnya sudah secara otomatis ya Pak Agung? Otomatis, betul. Nah, untuk software ekosistemnya sendiri ini sama nggak dengan bot-bot lain? Mungkin bisa dibantu. Jadi kita punya keunggulan, diantaranya profitnya konsisten, kemudian itu dana dikelola sendiri di akun pribadi, dan penarikan itu bisa dilakukan setiap hari dengan sangat mudah, dan ini semua berjalan secara otomatis 100%. Berarti penarikannya secara otomatis? Enggak, kita harus lakukan withdraw, tapi itu bisa kita lakukan kapan saja, 24 jam. Berarti itu kita sendirinya ya? Iya, karena ekosistem bot itu kan juga dia pakai sistemnya itu menggunakan PAMM system ya, percentage allocation module management kan. Jadi eksekusi harga itu hampir tidak ada lag harga, lag konektivitas tuh nggak ada, karena dimanapun harga yang munculkan di grafik oleh pialang ya, jadi ikut ya oleh broker tersebut ikut ya, jadi tidak ada lag koneksi gitu. Jadi tidak ada perbandingan harga? Tidak ada lag harga. Biasanya kalau sana kita pakai AA biasa atau copy trading biasa, biasanya harga di sini ya, harga keburu lari, kita bawa eksekusi. Pas kita eksekusi harga keburu lari gitu. Jadi kayak ada jeda di sana. Nah, kalau sananya pakai ekosistem bot hampir tidak ada jeda, jadi 0, sekian milisecond untuk margin errornya. Jadi hampir tidak ada, instan banget tanpa delay gitu. Jadi bagus banget ya, sistemnya langsung ngena ya. Langsung ngena. Oke, untuk Bapak Agung, ini saya banyak yang bertanya Pak Agung tentang forex dan kripto. Apa bedanya? Sebenarnya forex dan kripto itu kan sebenarnya sama-sama mata uang ya. Bedanya satu mata uang yang memang forex itu grafiknya berdasarkan mata uang real ya, yang terjadi di mungkin mbaknya sempat lihat di bank-bank money changer ada pertukaran itu ya. Jadi market forex itu mengacu data feedernya ke situ gitu ya, yang data yang disuplai oleh bank-bank termasuk reksadana mutual fund besar ya atau spekulan besar. Nah, kalau seandainya kripto itu sebenarnya mata uang juga, tapi mata uang terenskripsi kan, biasanya banyak orang bilang seperti itu, atau mata uang digital lah biasanya banyak orang bilang seperti itu. Dan bedanya kedua itu market forex itu dua arah, jadi kita bisa buy dan sell. Kalau kita buy kita berharap harga naik, kalau kita memasang posisi sell kita berharap harga itu turun gitu. Nah, beda dengan market kripto, dia hanya satu arah perdagangannya, jadi beli di bawah jual di atas ya. Begitu kita jual kita nunggu turun lagi, kita beli lagi di bawah, habis itu begitu harga naik kita jual di atas gitu. Oke, berarti naik turun tetap untung ya Pak? Kalau di forex iya, kalau di forex tergantung posisi yang kita ambil ya, naik turunnya gitu. Oke, untuk Bapak Sylvester di sini keuntungan hanya saya dengar katanya 1% ya? Kenapa hanya 1% bukan 2% atau lebih lah 10%? Oke, pertama, kenapa kita nyetap 1%? Jadi 1% itu adalah yang paling mudah dicapai, ya. Karena kenapa? Yang kita batasi di sini adalah bukan seberapa besar keuntungan kita, tapi seberapa banyak open posisi yang kita lakukan.
Karena kenapa? Kalau semakin banyak kita melakukan akuisisi, itu akan semakin besar probabilitas loss-nya. Nah, jadi itu yang kita batasi resiko loss. Minimkan resiko ya? Betul, kita meminimalisir resiko loss. Berapa banyak? Berapa persen lah loss selama ini terjadi? Kalau kita lihat statistik dari 2018, itu rata-rata satu bulan itu 3-4 kali kita loss. Oh, siap. Terus untuk loss-nya, modalnya itu apa semuanya habis atau tidak? Kalau untuk pada saat loss, itu tergantung dari jumlah besar loss-nya ya. Karena sebenarnya kalau seorang investor itu sudah lama join, yang loss itu bukanlah depositnya yang tergerus, tapi profitnya yang tergerus. Karena equity-nya masih tetap di sana. Oke, berarti hanya sedikit dari profitnya ya atau tergerus ya? Iya. Ya, kalau sananya sudah lama gabung kan biasanya ya, karena biasanya bot ekosistem itu atau software yang kita pakai itu apa namanya, dia lebih cenderung profit. Jadi makanya seperti dibilang Pak Silverster, kalau sananya udah lama ya, udah lama loh ya, ini garis bawah nih ya, udah lama biasanya kan profitnya masih di sana, apalagi nggak ditarik-tarik kan. Nah, jadi kalau sananya pun dia loss ya itu profitnya. Lain halnya dengan orang baru, misalnya baru menggunakan software ya. Nah, jadi dia baru ini terus tiba-tiba hari itu bad luck lah ya, dan market tiba-tiba crash gitu, ya udah kemungkinan di awal-awal ya mungkin pastinya merasakan kegerus deposit sedikit. Tapi so far secara monthly itu biasanya naik. Oke. Nah, untuk win rate-nya nih Pak Agung berapa persen? Kalau win rate kemarin sempat tak rata-ratakan itu kena di 81,6 ya. 81,6 itu istilahnya kita trade 10 kali ya, 8 kali kita profit ya, terus 2 kali kita minus gitu. Ya, jadi kurang lebih minusnya ya Pak Agung ya? harus ya, karena kita memang real trade ya, jadi pasti perdagangan itu ada rugi ada untungnya kan gitu ya. Jadi kalau kita pengen untung-untung aja itu kayak nggak bisa. Ya kan? Iya ya, kita jualan aja untung-untung ya Pak ya. Yes, betul. Oke, siap. Terus untuk sistemnya sendiri Pak Agung, itu dihack gimana? Sebenarnya kalau untuk sistem di hack itu sistem apanya dulu nih? Kan gitu ya. Nah, kalau seandainya sistem di server EcoTrade-nya ekosistemnya ya itu di hack, kayaknya kita sudah memproteksi itu gitu ya. Karena ada tiga jalur lah ya kita. Pertama ada server web ya, terus ada juga namanya server kabinet ya, terus juga ada namanya server backup. Nah, saat on ini ya, jadi mereka kebanyakan nge-hack kan pasti via web kan, ya kan nggak mungkin server mati di hack kan, nggak bisa ya, pasti via web. Jadi server web dan server kabinet ini yang hidup, tapi server backup itu kita matikan atau kita putus ya untuk koneksinya gitu. Nah, jadi kalau seandainya pun ada yang hack, jadi yang dia masuk lewat server web ya sampai ke server pas kabinet, seandainya pun ini datanya diacak-acak ya, kita pasti tahu kan, dan kita pasti shutdown di sana sistemnya, kita close yang di web ya sambil kita perbaiki ya. Nah, pada saat kita close ini kan otomatis server inaktif. Nah, jadi kabinet dan server backup inilah yang on nanti. Nah, jadi kabinet dan server ini yang akan saling membackup data. Ya, mungkin butuh ya jelek-jeleknya mungkin jaman atau sehari 2 hari untuk merecovery itu, tergantung tingkat hackernya ya. Seperti apa ya Pak Agung ya? Betul. Oke, untuk botnya, orang bilang kan kadang kalau kita ketemu investor, kita tawarkan atau kita bicara sharing, biasanya bilang kenapa nggak pakai sendiri aja kalau memang bagus. Nah, kalau kayak gitu gimana kita jawabnya ya Pak? Oke, jadi itu seperti kayak gini ya. Kenapa orang jual nasi, tapi kenapa nggak dimakan sendiri? Ya, kenapa harus dijual nasinya? Kenapa nggak makan sendiri? Ya kan? Nah, jadi karena di sana ada profit gitu, ya kan? Yang selain kita memang pakai sendiri juga, kita bisa jual. Ya, kalau sana memang kita bisa jual, ya kenapa enggak? Ya, apalagi ada performance fee di sana, ya kan? Itu lebih bagus gitu. Ya, jadi ada leverage penghasilan yang bisa didapat di situ. Kan begitu. Tetap ya ada penghasilan. Iya, ada penghasilan. Gitu. Kita juga tentunya pasti membantu teman-teman kita di luar sana ya yang punya penghasilan ya kan. Memberikan peluang. Iya. Oke, untuk selanjutnya mungkin karena Bapak Silverster sebagai marketing eksekutif ya Bapak ya. Betul. Saya mau tanya nih tentang marketing. Apa kita harus marketing cari orang atau tidak kalau ikut di sini? Itu semua keputusan dari investor. Jadi kalau investor itu memutuskan untuk pasif,
Dia hanya bisa menikmati hasil dari investasi depositnya dia sendiri. Tapi kalau dia mau income yang lebih besar, perusahaan memberikan peluang supaya investor itu bisa aktif dan cara mengedukasi orang dan melakukan marketing penjualan robot. Jadi akan mendapatkan benefit seperti bonus dan dari sharing profit. Oke, gitu aja berarti ya. Iya. Berarti kita Jadi tidak tidak memaksa. memaksa. Oke. Jadi kayak tidak seperti sistem yang lainnya yang harus mencari. Ya, kalau yang lain kita jualan baru kita bisa makan ya. Kalau ini kita nggak jualan pun ada join atau tidak, kita tetap dapat dari investasi kita. Oke, jadi duit kita sendiri ya, Ya. Pak. Wah, bagus banget nih ya. Terus untuk selanjutnya, kenapa hasil tiap broker berbeda, Pak Agung? Gimana nih cara jelasinnya? Oh, tentunya itu pasti ya, karena setiap broker ya itu punya pedagang yang berbeda-beda, kita bisa bilang ya. Jadi setiap pedagang ini ngasih harga yang sedikit berbeda. Nah, sekarang kita lihat dulu dari cara kerja bot atau AI itu sendiri ya. Nah, AI ini akan di-trigger oleh indikator tentunya kan. Setiap indikator ini ngebaca grafik kan. Nah, sementara grafik di setiap broker itu pasti ada sedikit berbeda. Tidak persis sama, pasti mungkin beda sekitar beberapa poin gitu. Nah, perbedaan poin ini karena grafik ini kan dapat data dari pedagang-pedagang yang berbeda juga ya. Jadi perbedaan-perbedaan kecil ini dibaca berbeda juga oleh indikator. Nah, indikator membaca berbeda itu pengaruh ke sinyal. Nah, sinyal apa nih ya? Sinyalnya naik atau turun kan gitu. Nah, sinyal inilah yang nanti yang akan dibaca oleh AI software sistem kita. Ini dia masang posisi apa gitu. Nah, termasuk close-nya pun itu ada yang lebih cepat close, ada yang lebih lambat close gitu ya. Kadang-kadang loh ini ya, nggak setiap hari gitu misalnya. Nah, hal-hal seperti itulah yang membuat di antara broker A, B dan C ya atau D, E dan lainnya itu bisa berbeda-beda ya, karena harga data feeder dari broker tersebut ngambil harganya di pedagang yang berbeda-beda gitu. Berarti tetap beda ya. Betul. Oke, nah untuk Pak Sylvester, seperti tadi dibilang trading kita menikmati hasil deposit kita sendiri. Nah, seandainya ada profit nih, bisa Ya. digulung nggak? Sangat bisa. Jadi kembali ke investor itu sendiri keputusannya. Entah mau diambil profitnya aja atau profitnya nggak diambil, dijadikan modal lagi sebagai kompon, tinggal dibelikan botnya lagi untuk ditradingkan lagi. Jadi tidak ada paksaan bahwa seorang investor itu harus mengambil profitnya. Dia bisa juga menggulung profit itu sebagai modal kembali. Oh, berarti berkelipatan itu dikumpulkan lagi dan bisa diprofitkan lagi ya Pak ya. Oke, wah sharingnya luar biasa banget nih sore ini. Benar-benar saya kedatangan orang yang luar biasa dan sharing hari ini semoga bermanfaat ya Bapak buat teman-teman yang lain. Semoga ya. Oke, saya ucapkan terima kasih Bapak Agung. Terima kasih kembali. Sharingnya dan Ya. Pak Sylvester, terima kasih banyak atas kehadirannya. Oke, sharing hari ini cukup sampai di situ. Saya ucapkan terima kasih Bapak dan selamat sore. Sore.